Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan manaqib yang insyaallah yang akan kita baca pada hari ini adalah manaqibnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebagaimana Al-Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan di bait yang beberapa hari lalu kita sampaikan, wa Abi Hanifatinil Imam wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad Al-Mutamanna'i. Wa qaulun nazim mata'allahu bihi radhiyallahu wa radiya anhu amin wa Syafi'i wa Ahmad al-Mutamanna'i. Fa Syafi'i huwa al-Imam Abdullah Muhammad bin Idris Ibn al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi' Ibn Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i ini nasab beliau diberi gelar Abu Abdullah karena anak beliau ini namanya Abdullah, diberi gelar Abu Abdullah. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdul Aziz ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Abdi Manaf. Abdi Manaf ini termasuk kakeknya Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf. Oleh sebab itu di sini dikatakan yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Rasulullah itu berjumpa di kakeknya mereka yang bernama Abdi Manaf. Wa huwa thalith ajdadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakek empat ke atas Nabi Muhammad. Kalau Imam Syafi'i nama beliau Muhammad, berarti Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim bin Muttalib ibn Abi Manaf. Berarti kakek yang ke-10. Kakek yang ke-10. Nabi Muhammad kakek yang ke-4. Dan juga dikatakan imam 4 mazhab itu tidak ada yang dari kalangan Ahlul Bait kecuali Imam Syafi'i. Perlu diperhatikan, Ahlul Bait yang dimaksud di sini bukan memang keturunannya Sayyidina Hasan dan Husain, karena memang Imam Syafi'i itu bukan daripada keturunan Hasan dan Husain. Tetapi Ahlul Bait yang di sini yang dimaksudkan adalah Ahlul Bait yang diharamkan menerima zakat. Diharamkan menerima zakat. Nabi SAW mengharamkan zakat kepada Ahlul Bait. Para ulama mengatakan siapa mereka Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah hum Bani Hashim wa Bani Muttalib. Yang disebut Ahlul Bait itu adalah anak keturunan Hashim dan anak keturunannya Muttalib. Nah, Abdi Manaf yang tadi kita katakan kakeknya Imam Syafi'i dan kakeknya Nabi Muhammad bertemu di Abdi Manaf, itu punya anak namanya Muttalib dan Hashim. Ada 5 anaknya Abdi Manaf. Anaknya Abdi Manaf ini ada 5. Di antaranya ada Hashim dan ada Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya. Hashim dan Muttalib. Nah, keturunan antara Hashim dan Al-Muttalib ini itulah yang disebut Ahlul Bait Nabi secara penerimaan zakat. Adapun secara kafaah di dalam pernikahan lain lagi. Di dalam pernikahan Ahlul Bait Nabi yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak keturunan daripada Hasan dan Husain. Yang tidak ada yang sekufu dengan anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain dibandingkan siapapun. Akan tetapi dari masalah penerimaan zakat, Ahlul Bait yang dimaksud di sini adalah anak cucu Hashim dan Muttalib. Bukan Abdul Muttalib ya. Kalau Abdul Muttalib itu anaknya Hashim. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini dan Hashim anaknya Abdi Manaf. Al-Muttalib yang menurunkan Imam Syafi'i, Hashim yang melahirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan dzakaral ulama annahu waladahu Hashim bin Abdi Manaf 3 marrat. Wa fahuwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammatih. Wa kana mauliduhu fi biladi Ghazah. Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Gaza. Sekarang pun namanya masih Gaza di Palestina. Bi Asqalan atau Palestina, di Palestina. Jadi Imam Ghazali itu anak hasil orang Gaza, lahir di Gaza di Palestina. Ada yang mengatakan wagila bil Yaman. Ada yang bilang pendapat beliau lahirnya di Yaman. Lalu dibawa Imam Syafi'i ke negeri Mekkah ketika umur beliau masih 2 tahun.
setelah wafat abahnya. Jadi memang Imam Syafi'i ini dari kecil sudah yatim, abahnya wafat. Akhirnya karena sebatang kara tinggal sama ibunya, kemungkinan ibunya orang Mekah, akhirnya balik Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya kembali ke kota Mekah. Wa nasya'a bil Hijaz au Makkah, dan besar Imam Syafi'i di Hijaz atau di kota Mekah. Hafidhul Quran wa huwa ibnu sab'a sinin. Beliau menghafal Al-Quran sementara umur beliau ketika itu masih 7 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran. Nah, oke lah, kalau sekarang mungkin adalah yang kayak gitu ya. Ada beberapa kali kita kita dapetin orang yang masih kecil 6 tahun, bahkan 4 tahun pun ada yang hafal Quran. Mungkin nggak aneh. Tapi di sini dikatakan wa hafidha Muwatta' Malik. Bukan hanya hafal Quran, beliau juga hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta' itu kitab hadis. Kitab pegangannya Imam Malik bin Anas. Itu dikatakan cara Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' itu ketika Imam Syafi'i belajar di kota Mekah, udah habis semua ulama yang ada di kota Mekah habis dipelajari, habis diambil ilmunya. Akhirnya diperintahkan untuk belajar ke kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, Imam Syafi'i nggak kenal, Imam Syafi'i tahu Imam Malik, tapi Imam Malik kan nggak tahu Imam Syafi'i siapa. Itu dikatakan cara Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta'. Ketika itu beberapa hari Imam Syafi'i nyari-nyari rumahnya Imam Malik. Setelah dapat, nggak berani untuk mengetok. Kebetulan Imam Malik ketika itu nggak ada di kota Madinah. Imam Syafi'i menganggap Imam Malik ada di kota Madinah. Akhirnya nunggu saja di luar. Nggak berani ngetok, nunggu Imam Malik keluar, berhari-hari di luar. Dia katakan sampai 9 hari Imam Syafi'i di luar. Di dalam 9 hari itulah Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta'. Sambil nunggu dapat hafal kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' itu mungkin lebih tebalnya itu lebih tebal daripada Al-Qur'an. Hakata. Tamam. Wa fatahallahu alaihi ma lam yaftah ala ghairihi, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu, pintu anugerah yang besar kepada Imam Syafi'i yang tidak dibukakan oleh Allah kepada yang lain. Wa afta wa huwa ibnu 15 sanah. Dan Imam Syafi'i itu sudah diberikan kesempatan untuk berfatwa atau membuka mazhabnya beliau ketika usia beliau ketika itu masih 15 tahun. Masih 15 tahun sudah diberikan keluasan untuk membuka mazhab baru. Ya Allah, awak 15 tahunnya ngapain ya? 15 tahunnya kita ngapain? Ini 15 tahunnya Imam Syafi'i udah bisa buka mazhab baru. Jadi umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun dalam 9 hari waktunya bisa menghafal Muwatta', umur 15 tahun mudah buka madhab. La haula wala quwwata illa billah. Wa sanafa kutubuhu al-qadimah di Baghdad. Terkenal ya, Imam Syafi'i itu punya 2 kitab. Namanya kitab Madhab Qadim sama Madhab Jadid. Madhab Qadim itu yang ditulis oleh beliau di negeri Baghdad. Nama kitabnya Ar-Risalah. Adapun kitab wa katabahul jadidah di Mesir. Kitab yang baru atau kitab yang jadid, madhab yang baru, madhab yang jadid itu ditulis beliau selama beliau berada di negeri Mesir dan diberi nama kitab beliau Walam yazal biha ila an tufiya yaumul jum'ah fi akhirin yaumin min Rajab. Dan Imam Syafi'i terus berada di kota Mesir sampai beliau wafat di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Wa dufina ba'dal asri fi yaumih, dan beliau dimakamkan setelah waktu asar di rumah beliau di hari tersebut. Di hari Jumat tersebut. Oh, ini sahnya Fatimiyah ya. Hari Jumat asar, wafatnya beliau di waktunya Sayyidah Fatimah. Wa fi riwayah fi lailatul jum'ah ba'dal maghrib, dan dikatakan ada riwayat mengatakan bahwasanya beliau ini wafat setelah maghrib di malam Jumat. Wa dufina bil Girafah as-Sughra, dan beliau dimakamkan di satu tempat namanya Girafah as-Sughra. Wa qabruhu biha yuzar, dan makamnya beliau, kuburnya beliau sampai sekarang diziarahi oleh orang. Wa alaihi darubat kubbah azimah, dan juga dibangunkan gubah yang luar biasa indah. Cantik memang, kalau memang kita lihat fotonya gubah Imam Syafi'i di Mesir itu cantik. Insyaallah mudah-mudahan kita juga belum pernah ziarah ke Imam Syafi'i, mudah-mudahan bisa ziarah ke Mesir. Ada Imam Husain di situ, ada Sayyidah Zainab di situ, ada Sayyidah Sukainah di situ, ada Sayyidina Imam Syafi'i. Jangan pula tahunya pergi ke Mesir ziarahnya ke Fir'aun. Orang sekarang ngapain ke Mesir mau ziarah Fir'aun? Fir'aunnya didatengin tapi Imam Syafi'inya enggak didatengin. Fir'aunnya didatengin tapi
Imam Husainnya enggak didatengin. Allah. Wa rawa at-Tiyalisi fi musnadihi wal Baihaqi fi ma'rifah hadis, dan dikatakan dalam riwayat at-Tiyalisi dalam musnadnya, wa Baihaqi di dalam kitabnya fil ma'rifah hadis, beliau mengatakan la tusubbu Quraisyan fa inna 'alimuha yamla'ul arda ilman. Jangan sekali-kali kalian pernah menghina orang-orang Quraisy, walaupun semua orang Quraisy itu tidak semuanya muslim atau tidak semuanya mukmin. Ada di antara mereka yang mengganggu Rasulullah, menghina Rasulullah, mencelakakan Rasulullah, tapi jangan sekali-kali kita menghinakan orang Quraisy. Artinya melaknat orang Quraisy itu tidak perlu. Karena Nabi Muhammad pun lahirnya dari suku Quraisy. Di sini dikatakan la tasubbu Quraisyan, jangan sekali-kali kalian mencela orang Quraisy. Fa inna alimuha yamla'ul arda ilman, karena akan datang nanti seorang alim yang keluar daripada suku Quraisy, yang dia akan memenuhi semua bumi ini dengan ilmu. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihi, hadzal alim huwa Syafi'i. Alim yang di sini dimaksud itu adalah Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad aidan, Imam Ahmad juga pernah mengatakan, balaghani anhu alaihi salam, sampai berita daripadaku tentang Imam Syafi'i, annallaha yub'ats li hadhihi al-ummah ala ras kulli mi'ah. Ada hadis yang sampai ke dalam telinganya Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada setiap umat setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun rajulan yugimulaha amru diniha, yang akan ada satu orang yang akan memperbaharui agama ini. Artinya setiap 100 tahun akan terjadi kemunduran, akan terjadi kemerosotan. Allah akan mengutus satu orang yang akan memperbaharui dan mengembalikan kemerosotan tersebut. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa kana Umar bin Abdul Aziz ala rasul mi'ah ula. Aku melihat Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang menjadi pembaharu di 100 tahun pertama, di abad pertama. Wa arju an yakuna Syafi'i ala rasil mi'ah ukhra. Dan aku berharap kepada Allah bahwasanya Imam Syafi'i ini orang menjadi pembaharu di abad yang setelahnya. Bukan abad kedua. Imam Syafi'i ini abad ke-6, abad kedua. Lahirnya beliau di tahun 150 Hijriah, wafat di tahun 204 Hijriah. Galal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal ini karena banyak omongan beliau di sini, karena beliau ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Kana Imam Syafi'i kasyamsi lidunya wa kal afiyah linnas. Fandur hal li hadaini min iwad aw khalaf. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Imam Syafi'i itu ibarat bagaikan matahari untuk dunia. Ibarat matahari untuk dunia, kal afiyah linnas, dan keselamatan bagi setiap manusia. Fandur, lihatlah kira-kira ada enggak yang bisa menggantikan dua perkara ini? Matahari untuk dunia sama keselamatan untuk manusia. Kita manusia butuh matahari, itulah ibaratnya Imam Syafi'i. Kita manusia juga butuh kesehatan, keselamatan, begitulah ibaratnya juga Imam Syafi'i. Galahu libnihi Abdullah, ketika beliau mengatakan ini kepada anaknya Abdullah, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu bertanya Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, ay rajulun Syafi'i hakana. Abah, engkau ini seringkali ngucap nama Imam Syafi'i, seringkali nyebut-nyebut, muji-muji nama Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i itu laki-laki yang gimana sih? Orang yang gimana sih? Kok engkau terlalu puji-puji sekali? Aku sering mendengar engkau senantiasa setiap hari berdoa kepada Imam Syafi'i. Untuk Imam Syafi'i. Nah, ini adabnya murid ya. Adabnya murid itu jangan pernah lupakan untuk mendoakan pertama ya pasti orang tuanya. Orang tua itu pasti didoakan. Apalagi orang-orang tua kita yang sudah meninggal, itu jangan sampailah kalau bisa kita bangun nggak ada doa, nggak ada apa-apa, paling nggak habis setiap sholat kita bacakan, kirimkan Fatihah untuk orang tua. Juga kirimkan doa untuk guru-guru. Itu dikatakan beliau tidak pernah meninggalkan, berpuluh-puluh tahun tidak pernah meninggalkan doa untuk guru beliau Imam Syafi'i, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dikatakan wa qala Ishaq bin Rahawih lakini Ahmad bin Hanbal faqala li ta'al hatta urika rajulan lam tara aynaka mithluh fa arani Syafi'i. Kata Imam Ishaq bin Rawih, aku berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepadaku,
Yuk sini, aku ajak engkau berjumpa dengan seseorang yang aku jamin engkau nggak pernah melihat orang semisal dia. Maka dibawa Ishaq ibn Rawahi ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal melihat Imam Syafi'i. Wa kana Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yaqul. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mengatakan, "Ma ahadun min ashabil hadis hamlah mahbarah illa wali Syafi'i alaihi minnah." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah semua ahli hadis, orang-orang ahli hadis yang mana mereka membawa tinta untuk menuliskan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali wa Syafi'i alaihi minnah, kecuali Imam Syafi'i punya jasa kepada seluruh ahli hadis tersebut. Qala Marwazi sami'tu Rabi' ibn Sulaiman yaqul mithlu dhalik. Qala inna ashabur ra'yi kanu yahza'una bi ashabil hadis hatta 'allamahum Syafi'i wa aqama al-hujjah alaihim. Dikatakan Ar-Rabi' bin Sulaiman juga pernah mengatakan, inna ashabur ra'yi, orang-orang ahli tauhid atau ahli qiyas, kanu yahza'una bi ashabil hadis, ketika itu mereka mengolok-olok ahli hadis. Karena memang di zaman ahli hadis ini mulai nampak di zaman Imam Malik bin Anas. Sebelum Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah itu banyak ashabur ra'yi, ashabul yang mereka mengambil hukum daripada qiyas. Imam Malik bin Anas tidak mengambil qiyas lagi, dasar mazhab mereka adalah hadis Nabi SAW. Kenapa Imam Abu Hanifah banyak ngambil qiyas? Karena Imam Abu Hanifah ini hidup di zamannya para sahabat. Karena beliau ini adalah tabi'in. Sehingga beliau nggak perlu dalil, nggak perlu hadis, beliau hanya mengambil dalil dari apa yang dilakukan oleh sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu pasti dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sementara Imam Malik bin Anas hidup setelah beliau, setelah Imam Abu Hanifah, sudah mulai banyak sahabat yang wafat, dan mulailah Imam Malik bin Anas ini orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan kembali hadis-hadis Nabi SAW. Dan hebatnya Imam Syafi'i, landasan mazhab beliau menggabungkan antara landasan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan landasan yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas. Oleh sebab itu, para ulama itu betul-betul membanggakan mazhab Syafi'i. Dan boleh dilihat, ulama-ulama besar dunia dari zaman dulu, itu paling banyak memang dibandingkan dengan mazhab yang lain, paling banyak mereka condong ke dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini betul-betul menggabungkan pemahamannya Imam Abu Hanifah dan pemahamannya Imam Malik bin Anas, dan dijadikanlah mazhab oleh Imam Syafi'i. Lalu dikatakan, dulu orang-orang ahli ra'i itu mereka mengolok-olok ahli hadis sampai datangnya Imam Syafi'i yang menjelaskan bagaimana kemuliaan hadis Nabi SAW, sehingga mereka baru mengambil hujah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Qala Hilal ibn al-Ala asy-Syafi'i fahtu lil khalqi aghfal. Imam Syafi'i ini dikatakan oleh Halal ibn Ala adalah orang yang membuka banyak pintu kebaikan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Muzani, Imam Muzani muridnya Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, sami'tu asy-Syafi'i rahimahullahu yaqul law anna ad-dunya ullikat tuba'a fi suq lamashtaraituha birraghif lamma araha fiha min al-afat. Imam Muzani pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalaulah ibarat kata dunia, ini dunia semua isinya, ini kemegahan yang kita anggap megah ini dunia. Kata Imam Syafi'i, kalaulah dunia ini digantungkan di pasar, di toko, di satu toko digantungkan di pasar, lalu dijual sama orang, harganya cuman ditukar dengan satu potong roti saja. Harga dunia ini dipotong dengan satu potong roti. Kata Imam Syafi'i, walaupun dengan harga satu potong roti pun tak aku beli, karena aku melihat banyaknya cacat yang ada di dunia. Wa qala Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman juga pernah mengatakan, sami'tu Syafi'i yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, yahtaju talibul ilm ila thalathati asya'. Setiap penuntut ilmu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, tulul umur. Butuh waktu yang panjang. Jadi nggak ada istilah ya orang nuntut ilmu itu setahun 2 tahun tiba-tiba jadi ustadz penceramah. Wah, ini kan lagi model ini. Hilang 3 bulan 4 bulan nggak nampak di kampung, balik-balik udah jadi gamisan. Oh, jenggot tak kemana-mana, ceramah sana sini. Kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i menuntut ilmu,
Dan jangan menganggap mentang-mentang kita sudah pulang, misalnya belajar di negeri mana, pulang bisa mengajar, terus menganggap oh saya nggak butuh lagi untuk belajar, saya hanya mengajar sajalah. Itu memang kita lihat langsung ya, mata kepala kita melihat bagaimana Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu masih memegang kitab, membaca kitab di depan Habib Salim Syatiri. Artinya kurang apa lagi Habib Umar itu? Kurang apa lagi coba? Dikenal di seluruh dunia dengan keilmuannya, orang-orang memuji keilmuannya, diakui keilmuannya, akhlaknya diakui semuanya, akan tetapi masih megang kitab setiap hari Rabu dan setiap hari Ahad. Madras ketika di zamannya Habib Salim Syatiri itu sering kita dapati ketika kita hadir madras, Habib Umar juga baca kitab di hadapannya Habib Salim. Habib Umar baca kitab, Habib Salim yang menjelaskan. Allah, ini kita sekarang ini baru ngajar di masjid kecil aja pun. Ustadz itu, saya kan udah ustadz, masa hadir di majelis taklimnya ustadz lain? Nggak level lah, kalau kita gitu nggak level. Sampai juga pernah kita dikatakan oleh guru kita, Syekh, saya pernah tanya sama satu orang, Syekh, gimana ini kalau saya pulang nanti, apa yang saya takut untuk menghadapi umat ini? Kata Syekh, salah satu Syekh saya waktu itu, dia mengatakan, kamu itu nanti ketika pulanglah, di saat itulah kamu belajar. Bukan di saat ini kamu disebut belajar. Kamu nuntut ilmu itu bukan sekarang, tapi nanti ketika kamu pulang, kamu sudah menghadapi manusia, di saat itulah kamu belajar. Kamu akan menghadapi, kalau kamu sekarang belajar hanya baca kitab, akan tetapi kamu nanti ketika pulang kamu akan menghadapi keadaan manusia yang kamu baca di dalam kitab yang nggak kamu temukan ketika kamu belajar. Nah, oleh sebab itu memang kata Imam Syafi'i, setiap penuntut ilmu itu syarat yang pertama dia harus punya waktu yang panjang untuk dia menuntut ilmu. Nggak ada istilah lah. Setahun 2 tahun nuntut ilmu terus bisa jadi alim, enggak. Bisa jadi 20 tahun sekalipun untuk dia nuntut ilmu belum tentu dia bisa jadi orang alim. Berat menuntut ilmu ini, berat, khususnya ilmu agama ya, khususnya ilmu agama. Itu yang pertama. Wasi'atul yad, dan yang dibutuhkan juga bagi penuntut ilmu adalah tangan yang panjang atau tangan yang luas, yaitu menjadi orang yang dermawan. Bukan panjang tangan nyuri orang, enggak. Tangan yang panjang artinya dermawan. Wadzaka, yang ketiga adalah kecerdasan. Itu juga penting dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Wa qala Abu Zur'ah, sami'tu Ibn Jurz yaqul ra'aitu fi ma yaran na'im ka'annal qiyamah qad qamat. Abu Zur'ah pernah mendengar daripada seorang ulama namanya Ibn Juruz. Dia mengatakan, aku pernah bermimpi. Ketika itu di dalam mimpi aku melihat seakan-akan kiamat ini sudah datang. Wa annallahu qad nazala li faslil qada, dan Allah juga telah menentukan bagaimana takdir-takdir yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di mimpi tersebut beliau melihat semua manusia sudah dibangkitkan. Datang panggilan di dalam mimpi tersebut, wa ka'anna munadiyan yunadi min butnadil arsh ala udkhulu aba abdillah wa aba abdillah wa aba abdillah al jannah. Ada panggilan ketika itu setelah manusia dikumpulkan semua, panggilan yang mendengar, ayo masukkan Abu Abdillah, Abu Abdillah, Abu Abdillah, masukkan ke surga. Fagultu limalakin ila jambi, di dalam mimpi, masih dalam mimpi yang sama, aku bertanya kepada malaikat yang ada di sampingku, siapa yang Abu Abdillah, yang 3 orang yang disebut itu? Maka malaikat mengatakan mereka adalah Imam Malik bin Anas, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Syafi'i. Nasya'a radhiyallahu anhu fi dhiqin 'aish. Beliau ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidupnya itu dalam keadaan yang sulit. Kehidupannya sulit, artinya miskin beliau. Fi hujrin ummi, beliau ini hidup di dalam rumahnya ibunya beliau. Wa kana yujalisul ulama wa yaktubu ma yastafiduhu minal fil 'idham wa nahwiha. Beliau ini sangat suka duduk sama alim ulama, sangat suka, gemarnya memang nuntut ilmu sama para ulama. Wa yaktub ma yastafiduhu, dan beliau menulis apa-apa yang bisa beliau ambil daripada ucapannya para ulama, ilmunya para ulama, beliau tulis di tulang-tulang binatang. Karena dulu tulang-tulang binatang itu gratis. Tulang-tulang binatang itu kan dibuang-buang. Jadi beliau Imam Syafi'i kumpulin, beliau tulis ilmu di dalam tulang-tulang tersebut. Kenapa? Li ajzihi anil waraq. Karena beliau nggak mampu untuk beli kertas. Ini nggak mampu beli kertas, nggak putus asa ngambil tulang untuk nulis ilmu.
Udah nggak usah dibanding-bandingkan. Banyak kali bandingkan sama kita, malu semua akhirnya. Hatta mala'a minha khabaya. Sampai dikatakan saking banyaknya tulang-tulang yang beliau kumpulkan untuk beliau nuntut ilmu, itu rumah beliau sudah penuh sama tulang. Ya. Wa tafaqqa 'ala al-Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Beliau ini banyak mengambil ilmu fikih dengan seorang imam namanya Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Ini ulama di kota Makkah. Jadi sebelum beliau pindah, beliau pertama ngambil ilmu itu di kota Makkah dengan Imam Muslim ibn Khalid Al-Zanji. Itu ilmu fikihnya banyak beliau ngambil di situ. Thumma gadima ilal Madinah. Setelah itu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ini mengatakan, "Ya Syafi'i, aku udah gak tahu lagi mau ngajar apa lagi sama kamu. Nah, pergi kamu ke Madinah. Di sana ambillah ilmu-ilmu orang yang ada di kota Madinah." Sehingga falazimal imamu Malikan. Dan ketika sampai di kota Madinah, Imam Syafi'i senantiasa menuntut ilmu dengan Imam Malik. Wa qara alaihi al-Muwatta, dan Imam Syafi'i membaca kitab Muwatta dengan Imam Malik. Fa'ajabathul qira'atuh. Imam Malik ta'ajjub dengan cara belajarnya Imam Syafi'i. Wa qala sayakunu laka syan. Imam Malik mengatakan, "Nak, suatu saat kamu akan jadi orang besar." Kata Imam Malik bin Anas. Wa sinnu Syafi'i yauma idzin 13 sanah. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, umurnya masih 13 tahun. Jadi katanya dulu Imam Syafi'i ini waktu pertama kali datang ke rumah Imam Malik belajar, Imam Malik buka majelis hadis, majelis kitab Muwatta. Imam Syafi'i duduk, itu yang lain murid-muridnya semua nyatat pakai kertas, Imam Syafi'i nampak ketika itu pakai lidah. Dia ambil lidah, tangannya dibasahi lidah, ditaruh di tangannya. Imam Malik ketika itu agak risih. Istilahnya, ini anak ngapain kok main ludah-ludahan di sini? Kok main ludah? Agak risih Imam Malik karena semuanya pakai kertas. Udah selesai karena memang nggak mau memutuskan hadis Nabi. Setelah selesai dipanggil Imam Syafi'i. Aku tengok tadi kau main-main lidah. Apa yang kau buat? Kau mau istihza di majelis aku katanya. Mau main-main di dalam majelis aku, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, enggak Imam. Tadi itu aku sedang mencatat apa yang engkau sampaikan. Kenapa dalam lidah? Aku tak punya uang untuk beli kertas. Tak punya uang untuk beli buku. Jadi aku nulis ini. Lah terus apa yang engkau dapat daripada tulisanmu, katanya. Imam, kau mau dengar apa yang aku tulis? Ya. Diucapkan oleh Imam Syafi'i seakan-akan dia baca apa yang di tangannya. Padahal apa yang ditulis sama lidah coba? Dibaca semua. Katanya kalau lah istilahnya durasinya Imam Malik ketika itu ngajar 1 jam, Imam Syafi'i juga 1 jam menjelaskan. Gak ada yang kurang apa yang disampaikan oleh Imam Malik, semua diulang oleh Imam Syafi'i. Allah. Wa qara alaihi al-Muwatta, thumma rahila ila Yaman. Juga udah salah belajar dengan Imam Malik juga mengatakan, "Nak, aku udah enggak tahu lagi mau ngajar apa sama engkau. Pergi lagi, safar lagi, carilah ilmu di negeri lain." Setelah itu pergi Imam Syafi'i ke negeri Yaman. Washtahara biha, dan Imam Syafi'i terkenal di negeri Yaman. Thumma rahala ilal Iraq. Oleh sebab itu kenapa Yaman itu termasuk mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i pernah ke situ ya. Imam Syafi'i itu pernah ke situ. Thumma rahala ilal Iraq. Lalu Imam Syafi'i hijrah lagi ke Iraq. Makkah, Madinah, Yaman, Iraq. Awak baru pergi ke Patumbak aja udah senang kali, udah jago kali, bisa ngondok baru dekat sini aja udah hebat kali. Ini 4 negara. Belum lagi Mesir nanti. Mekah, Madinah, Yaman, Irak. Nanti terakhir Mesir. Wajadal istighal bil ilm, dan juga beliau sibuk juga dengan ilmu. Wa nasyara ilmul hadis, dan juga beliau menyebarkan ilmu hadis. Wa agama madhab ahluh. Wa nasara sunnah, dan beliau juga membuat madhab di negeri Irak di situ. Wa nasara sunnah, dan beliau menyebarkan atau menghidupkan kembali sunnah Nabi. Wastakhrajal ahkam minha, dan juga beliau mengeluarkan hukum-hukum daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'a katsirun minal ulama an madzahib kanu 'alaiha ila madhhabih. Saya dulu pernah sering mengatakan ya, ulama-ulama dulu tuh punya banyak madhab. Mereka semua punya banyak madhab. Tapi dengan lahirnya Imam Syafi'i, akhirnya kata ulama-ulama yang sudah punya madhab sendiri, kami tinggalkan madhab kami ikut gabung dengan madhabnya Imam Syafi'i. Saking memang cerdas, betul-betul cerdas Imam Syafi'i ini. Qala Rabi pernah mengatakan, "Ra'aitu 'ala babil Imam Syafi'i 700 rahilah tatlubu sima'u kutubih wa kana yaqul idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi."
Kata Imam Rabi, aku pernah melihat di depan pintunya Imam Syafi'i, depan pintu rumahnya Imam Syafi'i, ada 700 tunggangan sedang ngantri. 700 tunggangan sedang ngantri, dan artinya maksudnya tunggangannya itu orangnya udah nggak ada. Tunggangannya itu istilahnya parkir di depan rumah Imam Syafi'i. Orang-orangnya sedang menuntut ilmu, saling berdesak-desakan untuk mendengar kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Dan beliau juga pernah mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau sahih satu hadis itu sahih, maka itu jadikanlah sebagai madhab. Ini orang pakai pula. Imam Syafi'i aja bilang kalau ada hadis sahih, tinggalkan pendapat aku, pakai madhab, pakai hadis yang sahih. Seakan-akan awak beramal dengan madhab Imam Syafi'i, nggak ada yang sahih hadisnya. Dengan kealiman Imam Syafi'i yang beliau miliki, Imam Bukhari bermadhab dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi bermadhab dengan Imam Syafi'i. Imam Ghazali bermadhab dengan Imam Syafi'i. Kira-kira bodoh kali Imam Bukhari, Imam Nawawi, kok sampai mau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari loh ya, yang terkenal Sahih Bukharinya itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Masih di dalam fikih bermadhab Imam Syafi'i. Artinya apa, Imam Bukhari nggak tahu bahwasanya aku lebih tahu hadis sahih dibandingkan Imam Syafi'i. Tapi kenapa masih bermadhab Imam? Karena beliau sadar hadis sahih yang dipancarkan, yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, madhabnya beliau juga landasannya semua hadis sahih. Tapi memang tawadhu'nya Imam Syafi'i. Tawadhu'nya Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, jadikan dia itu madhabku. Dipakai pula sebahagian golongan. Atau tengok, kalau ada hadis sahih, kok usah pakai pendapatnya Imam Syafi'i, pakai hadis sahih. Kayak dia yang nentukan ini hadis sahih sama bukan. Ibarat kata gini loh, kok ada orang yang lagi merendah, tapi makin dicerca orang merendah itu. Harusnya kan orang merendah itu ya kita maklumi, oh dia tuh lagi tawadhu. Contoh, ada orang kaya, nah, aku miskin, saya nggak punya uang. Terus kita bilang sama semua orang, dia orang kaya, betul-betul kaya, rumahnya besar, tapi memang tawadhu, dia bilang saya nggak punya uang, saya ini miskin. Terus kita bilang, dia nggak punya uang, dia miskin kok. Kita cerita-cerita, nggak ada kok, dia orang miskin. Kita tampak muka dia nampak rumahnya rumah besar, mobilnya banyak. Tapi karena tawadhu'nya, dia bilang dirinya miskin, terus kita pula bilang dia miskin, kan salah. Artinya tawadhu'nya orang tidak menghukumi hukum tersebut. Ya, ini tawadhu'nya Imam Syafi'i. Tamam. Lalu dikatakan wa qala radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan, wadattu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm ala anna la yunsab ilayya minhu harfun wa wadattu idza nadartu ahadan ayyan dhaharullahu al-haqqa ala yadihi. Beliau juga pernah mengatakan, ini bentuk tawadhu'nya Imam Syafi'i. Aku tuh berharap kepada Allah, kalaulah semua orang ketika mereka menuntut ilmu, aku berharap kalau bisa mereka itu tidak menisbatkan ilmu yang mereka dapat itu daripada aku. Artinya lihat, di dunia ini mazhab yang paling luas adalah mazhab Syafi'i. Beliau berharap, aku berharap kepada siapapun, aku berharap kepada Allah, kalaulah ada manusia atau ada orang yang menuntut ilmu, janganlah mereka menisbatkan ilmunya itu seakan-akan mereka dapat daripada aku. Itu padahal muridnya itu udah ratusan Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan wa wadattu, dan aku juga berharap idza nadartu, dan kalau aku berdebat dengan seseorang, aku tuh berharap ketika aku berdebat, aku mendapatkan kebenaran dari orang yang aku debati. Bukan kayak kita kalau kita berdebat seakan-akan kita mau, saya yang paling benar. Imam Syafi'i enggak, ketika berdebat dia berharap, ya Allah kalau bisa tunjukkan kebenaran yang dimiliki oleh orang yang debat sama beliau. Bukan berasa diri beliau adalah yang paling benar. Nanti ujung-ujungnya kalau awak lagi. Tamam. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan di antara ucapan beliau, talabul ilma afdal min salatin nafilah. Beliau juga pernah mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Artinya sering menjadi pertanyaan, yang mana lebih yang dikedepankan? Sudah masuk waktu untuk salat sunnah
ada sedang menuntut ilmu. Contoh misalnya ada orang satu halaqah sedang menuntut ilmu di masjid. Kita masuk, apakah kita memilih untuk sholat sunnah tahiyatul masjid atau kita langsung duduk di dalam menuntut ilmu? Itu dikatakan kalau sekiranya memang halaqahnya belum dimulai, silahkan Anda sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah mulai, lebih afdal Anda duduk langsung untuk menuntut ilmu dan gantikan tahiyatul masjid Anda dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ini bisa diamalkan, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, itu bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Tamam. Wa adlamud zalimin li nafsih, dan orang yang paling zalim kepada dirinya adalah man tawadha liman la yukrimuh. Orang yang paling zalim kepada dirinya sendiri adalah orang yang bersikap tawadhu dengan orang yang tidak akan memuliakan orang tersebut. Artinya dia tawadhu dengan seseorang yang sekiranya orang tersebut mau kita tawadhu sekalipun enggak akan dimuliakan. Ini dikatakan menzalimi diri sendiri. Semisal siapa? Tawadhu di hadapan para sultan, tawadhu di hadapan para pejabat. Mau kita tawadhu kayak manapun, ya tetap aja dianggap rendah kita sama mereka. Itu tabiat. Wa raghiba fi mawaddah ma la yanfa'uh, dan juga termasuk menzalimi diri sendiri adalah kita berharap kasih sayang daripada orang yang tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Wa ghabila madhah man la ya'rifuh, dan juga diantara menzalimi diri sendiri adalah menerima mentah-mentah pujian yang orang nggak kenal sama sekali sama dia. Nggak kenal tiba-tiba muji, awak senang. Bisa jadi pujiannya itu salah alamat. Ini pula udah salah alamat, senang pula. Iya, aku dipuji, padahal nggak pantas untuk dipuji. Wa qala radhiyallahu anhu la syai' uzayyin bil ulama minal faqr wal qanaah wa ridha bihima. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak ada yang lebih indah yang aku lihat dibandingkan seorang ulama, yang mana ulama tersebut memiliki kesederhanaan dan merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, dan mereka ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sampai di sini karena memang panjang pembahasan Imam Syafi'i. Karena maghrib juga nggak lama lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam pembahasan tentang Imam Asy-Syafi'i.